Shalom semuanya, salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang, sesuai dengan kitab suci dalam kitab Kisah Para Rasul kitab Para Rasul 10 ayat 36. Yesus sendiri mengakui bahwa Dia adalah Allah. Bisa kita selidiki dalam kitab Yohanes 14 ayat 5 sampai dengan 11. Kemudian dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes murid Yesus juga, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 8 ayat 24. Dan sebelum kita menyelidiki isi kitab-kitab ini, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa Yesus datang ke dunia dengan dua peran, yaitu sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Sebagai Allah, Dia menyatakan wajah dan namanya kepada dunia dan seluruh makhluk ciptaannya. Dan sebagai manusia adalah untuk menggantikan hukuman manusia berdosa, yaitu hukum kutuk di kayu salib, karena upah dosa adalah maut, dan kita manusia semua telah jatuh dalam dosa dan harus layaknya dikutuk. Jadi Yesus menggantikan buat orang-orang yang mau menerima Dia sebagai juru selamat dari semua dosa. Itulah sebabnya orang selalu berselisih paham. Ada yang mengatakan Yesus Allah, ada yang mengatakan Yesus hanya sebagai manusia. Karena di dalam kitab suci ada menjelaskan Dia sebagai manusia, nabi, dan ada juga yang menjelaskan bahwa Dia adalah Allah. Dan tidak banyak orang yang tahu bahwa dalam kitab suci ternyata Yesus mengaku dan berkata bahwa Dia adalah Allah. Dan itu bisa kita buktikan dalam kitab-kitab suci yang telah saya tuliskan ini ya sahabat. Dan ini adalah yang sangat penting buat kita semua. Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 21 sampai 24 bisa kita selidiki bahwa ternyata Yesus mengatakan bahwa apabila manusia tidak percaya bahwa Dia adalah Allah, maka akan mati dalam dosanya. Karena kalau manusia tidak percaya bahwa Dia adalah Allah, berarti kalau dia itu sudah jauh tersesat dari Allah sehingga dia tidak bisa lagi mengenal Allah. Dia telah disesatkan oleh iblis pendusta yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Allah. Untuk menghemat waktu dan data, di sini saya ringkas ya sahabat. Nanti sahabat bisa baca dalam kitab suci Alkitab untuk selengkapnya ya. Kita baca di sini, Yesus berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Yang awal dan yang akhir di sini adalah Allah, karena Dialah yang mengawali segala sesuatu dan yang akan mengakhirinya. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Ini tadi saya kutip dari Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Itu adalah perkataan Yesus setelah Dia naik ke surga lalu menyatakan dirinya kepada Yohanes muridnya, sambil menyuruh Yohanes untuk menuliskan segala yang terjadi dan yang akan terjadi. Itu bertemu secara pribadi dengan Yohanes yang adalah murid kesayangan Yesus. Kemudian ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu."
Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini saya kutip dari Yohanes 10 ayat 30 ditambah Yohanes 8 ayat 24. Kemudian kita bisa selidiki dalam kitab Yohanes 14, judulnya Rumah Bapa. Kita baca ayat 1, Yesus mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku." Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Yesus perannya di dunia ada 2 peran, yaitu sebagai nabi dan juga sebagai Allah, dan masih banyak gelar-gelar lain lagi sebagai raja, sebagai guru dan sebagainya. Tetapi di sini kita lihat dulu dia posisinya yang sebagai Allah. Saat dia mengatakan Bapa, berarti itu adalah kiasan dari Allah yang diketahui semua orang, namun belum mengetahui bahwa namanya adalah Yesus. Hanya tahu Allah saja yang menciptakan semua manusia. Jadi saat dia berkata Bapa dan aku, berarti itu artinya dia mengatakannya dalam keadaannya sebagai manusia. Di sini mengatakannya dalam sebagai manusia atau sebagai nabi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini maksudnya surga. Jadi Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya, bagi orang yang mau percaya padanya bahwa dia adalah juru selamat dari segala dosa. Ayatnya yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi semua pengikut Yesus nanti akan bersama-sama Yesus di surga. Karena Yesus telah menyediakan tempat untuk para pengikutnya di surga bersama-sama dengan Dia. Lalu pada ayatnya yang kelima, muridnya mengatakan, yaitu Thomas. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku." Jadi Yesus mengatakan jika kita mengenal Yesus berarti kita mengenal Bapa. Bapa tadi adalah Allah yang diketahui sama orang, yaitu Allah yang roh, yang tidak punya tubuh, tetapi roh, sama seperti udara, hanya dapat dirasakan melalui hati. Bukan seperti udara yang dapat dirasakan melalui kulit atau tiupan angin ya, tapi hanya dapat dirasakan melalui hati. Jadi Yesus tadi mengatakan bahwa dia adalah kebenaran, berarti apapun yang dikatakannya dia tidak akan mungkin berbohong. Jadi melihat dia adalah melihat Bapa, artinya melihat dia adalah melihat Allah, karena dia adalah Allah, karena dia dengan Allah adalah satu. Yesus itu adalah firman Allah. Firman yang dimaksud di sini adalah suara Allah, atau kata-kata Allah atau kalimat Allah. Jadi sama seperti kita manusia, kita dengan suara kita atau kata-kata kita adalah satu, bukan orang lain. Suara kita adalah kita sendiri. Nah, begitulah Allah dengan Yesus. Karena Yesus itu adalah suara Allah, dia adalah Allah. Satu dan tak dapat dipisahkan dari Allah. Kemudian ia berkata kepada Filipus, karena Filipus tidak paham penjelasan Yesus, kemudian Filipus memperjelas pertanyaannya. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Filipus tidak paham kalau yang disebut Bapa itu adalah Allah yang diam di dalam diri Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa Bapa itu berada di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Itu artinya mereka satu tubuh. Jadi roh Allah yang roh tadi berada di dalam tubuh Yesus yang sebagai manusia itu. Karena itulah disebut dalam iman Kristen, Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Karena tubuh Yesus itu adalah tubuh Allah. Satu tubuh dengan Yesus yang kita kenal sebagai nabi yang diakui banyak orang, tetapi orang Kristen telah dinyatakan bahwa Dia itu adalah Allah. Dia adalah yang menjelma jadi manusia. Allah yang roh itu adalah satu tubuh dalam tubuh Yesus. Jadi sahabat-sahabat, di sini Yesus mengatakan bahwa apapun yang dikatakannya itu adalah perkataan Allah yang dikenal semua orang. Karena Allah itu berdiam di dalam tubuh Yesus dan mengatakan firman-firman yang dikatakan Yesus untuk semua orang. Tetapi pada zaman Yesus dulu banyak yang tidak percaya, banyak yang menolak Yesus, dan banyak yang tidak menerima. Dan bahkan sampai pada saat ini menjadi polemik antar umat beragama. Karena masih banyak orang yang tidak memahami siapa Yesus. Banyak orang yang memahami bahwa Yesus hanyalah sebagai nabi dan juga sebagai manusia. Karena mereka tidak pernah menemukan dalam kitab suci mereka bahwa ternyata Yesus mengaku sebagai Allah. Tetapi ini saya jelaskan buat sahabat semua supaya sahabat juga memperoleh pengetahuan. Saya bagikan buat sahabat agar sahabat tahu bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah dengan pengakuannya sendiri. Karena selama ini sangat banyak yang meminta penjelasan agar Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia Allah. Kalau hanya Yohanes atau murid-muridnya yang mengatakan Dia Allah, orang tidak mau percaya. Karena itu perkataan murid Yesus, bukan kata Yesus, katanya. Jadi untuk itulah saya bagikan buat sahabat semua bahwa ini sungguh-sungguh adalah Yesus sendiri yang mengatakannya. Jadi jangan lagi tidak percaya, tetapi percayalah kepada Yesus. Karena Yesus juga mengatakan demikian. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Maksudnya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri adalah pekerjaan-pekerjaan yang mengarahkan kita untuk lebih dekat dan lebih taat kepada Allah. Jadi itu adalah Allah sendiri yang diam di dalam tubuh Yesus. Bukan perkataan Yesus yang adalah dipahami orang sebagai manusia atau sebagai nabi. Melainkan itu adalah Allah yang dikenal semua orang, Allah yang roh yang sedang berdiam di dalam tubuh Yesus. Karena firman roh adalah satu tubuh dalam tubuh Yesus. Dan Yesus adalah nama Allah yang kekal yang diberikan oleh malaikat dari surga kepada Maria sebelum Yesus lahir. Yesus artinya adalah Dialah yang menyelamatkan umatnya. Dan dalam kitab Yesaya, kitab pada zaman Musa sebelum Yesus datang itu sudah dinubuatkan bahwa hanya ada satu juru selamat, yaitu Allah sendiri. Tidak boleh ada yang lain selain Allah. Dan menurut iman Kristen, Yesus adalah juru selamat dari semua dosa. Dan itu artinya bahwa Dia adalah Allah. Karena hanya Allah yang bisa jadi juru selamat. Karena tidak ada yang sempurna selain Allah, hanya Allah sendiri. Dan yang bisa menyelamatkan dari dosa hanya yang sempurna dan tak bercacat. Jadi jangan lagi sampai tidak percaya ya sahabat.
Karena di bawah kolong langit ini, selain dalam nama Yesus, tidak ada keselamatan. Itu dapat kita selidiki di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Dan di dalam kitab Yesaya, yaitu kitab Taurat zaman Musa sebelum Yesus datang juga sudah dinubuatkan bahwa Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus penasehat yang ajaib. Nanti bisa sahabat selidiki sendiri ya. Di sana dikatakan putra. Tapi putra di sana itu adalah yang dimaksud dengan Yesus. Jadi di sini saya tulis Yesus agar sahabat lebih jelas, lebih memahaminya tentang Yesus. Karena di sana dia hanya disebut sebagai putra, tapi seorang putra yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai adalah Yesus. Jadi supaya sahabat lebih mudah untuk memahaminya, di sini langsung saya bikin Yesus biar sahabat tidak bingung saat menyelidikinya. Itu bisa sahabat selidiki dalam kitab Yesaya 9 ayat 5, yaitu kitab Taurat pada zaman Nabi Musa. Sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan sering kali banyak yang bertanya, jika Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Tuhan kok mati gitu ya? Iya, memang Yesus itu Tuhan yang telah menjelma jadi manusia. Karena kalau Tuhan tidak menjelma jadi manusia, dia tidak bisa mati. Dia adalah roh. Roh itu tidak punya tubuh, jadi tidak bisa mati. Itulah sebabnya harus menjelma jadi manusia. Dan pada saat penciptaan manusia juga sudah dikatakan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi Allah itu memang segambar dan serupa dengan kita. Itulah sebabnya dia menjelma jadi manusia, bukan jadi burung, bukan jadi entah apa yang lain. Karena memang gambar Allah itu adalah sudah dikatakan pada waktu kejadian bahwa dia adalah gambar dan rupa manusia. Itulah sebabnya dia menebus kita dan menjelma sebagai manusia, agar dia bisa disalib, bisa menggantikan hukuman kutuk atas dosa-dosa kita. Jadi jangan lagi pertanyakan kenapa Tuhan mati. Tuhan kan tidak bisa mati. Iya, Tuhan tidak bisa mati pada saat dia belum menjelma jadi manusia. Pada saat dia masih roh, dia memang tidak bisa mati. Itulah sebabnya dia harus menjelma jadi Yesus. Dan tadi kita sudah baca dalam kitab Wahyu 1 ayat 17-18 bahwa Yesus setelah naik ke surga, setelah ia bangkit dari kubur, ia naik ke surga lalu datang kembali ke bumi untuk menyatakan wajahnya kepada Yohanes dan mengaku dan mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti Allah sendiri mengaku bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan itu adalah Yesus yang kita tahu dalam iman Kristen. Hanya Yesuslah yang mengaku bahwa dia adalah Allah yang mati lalu bangkit dari kuburan lalu naik ke surga. Jadi jangan lagi percaya bisikan-bisikan iblis yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Itu tidak benar. Yang benar ini sesuai kitab suci Alkitab, bahwa Yesus itu adalah benar-benar mati dan dia adalah benar-benar Allah dan dia adalah benar-benar bangkit lalu kembali ke surga dari mana ia datang. Karena dari Yesus datang dari surga, bukan dari dunia. Bisa kita selidiki kembali dalam ayat-ayat kitab suci yang telah saya bagikan dalam video ini ya sahabat. Nanti sahabat bisa koreksi ulang, selidiki dalam kitab suci agar sahabat bisa lebih memahaminya dan lebih mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Sampai di sini dulu
Bila sahabat merasa ini bermanfaat, silahkan di-subscribe atau di-like, di-share, komen agar sahabat mendapatkan info-info kami berikutnya, agar lebih memahami dan lebih mengenal Yesus. Sampai di sini sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.